Ratusan tahun lalu, pesisir Aceh menjadi tempat singgah kapal-kapal dari berbagai negeri. Bahasa berbeda saling bersautan, rempah dan sutra berpindah tangan, tapi yang datang bukan cuma barang dagangan, melainkan juga agama dan gagasan baru. Dari pertemuan itulah, lahir Kerajaan Perlak, lalu berkembang menjadi Samudra Pasai, hingga mencapai puncaknya di Kesultanan Aceh Darussalam. Tapi, apa yang sebenarnya membuat ketiganya saling terhubung? Mari kita bahas. Sebelum masuk ke penjelasan lainnya, saya akan menjelaskan mengapa kerajaan Islam pertama kali muncul di Aceh. Jadi, Aceh memiliki letak strategis, yakni di ujung Pulau Sumatera, yang menjadikannya pintu gerbang utama jalur perdagangan internasional. Tentunya, letak strategis tersebut menjadi penyebab utama mengapa kerajaan Islam pertama kali muncul di Aceh. Karena banyak para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, atau India yang singgah di Aceh. Dari situlah, para pedagang mulai berinteraksi dengan masyarakat lokal. Nah, mereka menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara, seperti perkawinan dan interaksi budaya. Nah, dari kondisi inilah muncul kerajaan Islam pertama di Aceh. Kerajaan itu dikenal dengan nama Perlak. Sekarang kita masuk ke bagaimana Perlak berdiri. Oke teman-teman, jadi apa yang dikatakan oleh Sasa itu benar. Jadi kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara atau yang ada di Aceh yaitu Kerajaan Perlak. Nah, Kerajaan Perlak ini berdiri pada tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi atau pada abad ke-9. Kerajaan ini dekat dengan Selat Malaka yang dimana pusat jalur perdagangan internasional dan awal mulanya penyebaran agama Islam di Aceh atau di Nusantara. Siapa sih pemimpin dari Kerajaan Perlak? Nah, pemimpin dari Kerajaan Perlak yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Langsung aja kita ke sejarah dari Kerajaan Perlak yuk. Jadi awal mulanya adanya saudagar dari bangsa Persia dan bangsa Arab yang singgah ke Aceh untuk mengincar komoditas utama dari Kerajaan Perlak, yaitu kayu perlak. Kayu perlak ini pada saat itu sangat bagus untuk pembuatan perahu dan kapal. Lalu ada juga pendakwa khalifah yang bernama Said Ali Al-Mu'tabar datang ke Aceh yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Aceh. Lalu Said Ali Al-Mu'tabar ini bertemu oleh Syahril Nui yang dimana merupakan raja dari Kerajaan Perlak. Mereka pun berteman dekat hingga pada suatu ketika Syahril Nui ini yang tadinya bukan beragama Islam mendapatkan hidayah untuk masuk ke agama Islam. Lalu setelahnya karena kedekatannya mereka, Syahril Nui menjodohkan Said Ali Al-Mu'tabar dengan adiknya yaitu Tan Syir Dewi. Mereka pun menikah dan dikaruniai anak yang bernama Abdul Aziz. Nah, setelah beberapa waktu silam, Syahril Nui ini meninggal dunia pada tahun 840 Masehi. Lalu, kerajaan Raja Perlak diteruskan oleh Abdul Aziz. Nah, pada zamannya Abdul Aziz ini, yang tadinya kerajaan Perlak masih bercorak Hindu-Buddha, resmi menjadi Kerajaan Kesultanan Islam. Lalu, setelah 24 tahun menjabat, Abdul Aziz mendapatkan gelar yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Guys, setelah tadi jelaskan nih tentang terbentuknya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu adalah Kerajaan Perlak, kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam Kerajaan Perlak dan juga melemahnya Kerajaan Perlak. Jadi nih, seiring perjalanan waktu, Kerajaan Perlak itu melemah dikarenakan serangan besar-besaran dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, konflik ini disebabkan oleh perbedaan dua aliran dalam Kerajaan Islam, yaitu adalah aliran Sunni dan juga aliran Syiah. Nah, perlu juga digarisbawahi nih guys. Yang jadi permasalahan di sini bukan aliran Islamnya, tapi adalah perebutan kekuasaan yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tersebut, di mana
kelompok-kelompok tersebut ingin lebih unggul dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, pernah juga suatu momen kerajaan Perlak ini terpecah menjadi dua wilayah. Yang satu itu dipimpin oleh Sunni, dan juga yang satunya lagi dipimpin oleh Syiah. Nah, buat kalian nih, untuk yang tidak tahu nih, saya breakdown lagi. Sunni dan Syiah adalah dua aliran Islam, di mana Sunni adalah aliran yang mempercayai tradisi dan juga konsensusnya. Lebih percaya tentang tradisi dan juga konsensus yang ada dalam Islam. Dan juga Syiah itu adalah aliran Islam di mana semua pengikutnya itu lebih percaya Ali bin Abi Thalib sebagai imam mereka yang sah. Nah, dampak dari kondisi ini itu sangat terasa. Pemerintahan menjadi tidak stabil, pengaruh politik menurun, dan juga kekuatan kerajaan melemah. Melemahnya kerajaan Perlak ini menjadi titik penting dalam sejarah. Setelah konflik ini mereda nih, kerajaan Perlak perlahan mulai bangkit lagi. Pada saat itu, kerajaan Perlak terkenal dengan pendidikan dan dakwahnya di masa pemerintahan selanjutnya yang akan dibahas oleh orang selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut membahas peralihan dari Perlak ke Samudra Pasai. Nah, jadi di tengah masa kejayaan Sultan Mahmud di Perlak, datanglah seorang pemuda bernama Maurasilu yang berasal dari daerah bernama Samudra. Nah, kedatangan Maurasilu ini bertujuan untuk mempersunting putri Sultan Mahmud, yaitu Ganggang Sari. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Maurasilu adalah putra dari Maurah Gajah dan Putri Betung. Mereka berasal dari keluarga bangsawan kerajaan yang kemungkinan besar bercorak Hindu-Buddha. Maurasilu awalnya memeluk agama Hindu, namun ia berpindah ke agama Islam setelah bertemu dengan seorang ulama dari Mekah bernama Syekh Ismail yang singgah di kawasan tempat tinggalnya. Jadi, ia masuk Islam bukan karena pernikahan, melainkan karena dakwah Syekh Ismail. Setelah menjadi mu'alaf, Maurasilu memiliki keinginan yang kuat untuk mendirikan kerajaan baru sebagai pusat penyebaran Islam yang lebih besar di pesisir Aceh Timur. Nah, untuk merealisasikan visi tersebut dan mencari dukungan politik, barulah ia menikahi Putri Ganggang Sari dari Kesultanan Perlak. Sekitar tahun 1267 Masehi, dengan dukungan dari Kesultanan Perlak, Maurasilu berhasil mendirikan kerajaan Islam yang diberi nama Kesultanan Samudra. Pada saat itu, Perlak dan Samudra berdiri sebagai dua entitas yang berbeda. Sebagai pendiri dan raja pertama, Maurasilu kemudian dikenal dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Selama kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh, Kesultanan Samudra berkembang sangat pesat. Pelabuhannya mulai ramai didatangi saudagar dari berbagai negara, termasuk pedagang Muslim dari Arab dan Persia. Banyak dari mereka yang memilih menetap untuk berdagang, sekaligus membantu menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Nah, di saat Samudra makin berjaya, kondisi Kesultanan Perlak justru mulai meredup. Para pedagang lebih memilih berlabuh ke Samudra karena Sultan Malik As-Saleh berhasil membangun armada keamanan laut yang sangat kuat, sehingga para pedagang merasa jauh lebih aman. Selain itu, Sultan juga mendirikan pusat studi Islam yang membuat aktivitas dakwah yang dulunya ada di Perlak berpindah ke kawasan Samudra. Setelah memimpin selama kurang lebih 30 tahun, Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh putra sulungnya yang bernama Muhammad Malik Az-Zahir I atau Sultan Muhammad pertama. Nah, Sultan Malik Az-Zahir I memiliki ambisi yang besar.
Ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga daerah bernama Pasai. Di peta, wilayah Pasai ini letaknya berada di bawah kawasan samudra namun tetap berdekatan. Nah, Sultan Malik Az-Zahir akhirnya menggabungkan Kesultanan Samudra yang sudah diperluas ke Pasai dengan Kesultanan Perlak dan beberapa kerajaan kecil lainnya untuk menjadi satu kesultanan besar bernama Kesultanan Samudra Pasai. Mengapa Perlak ikut digabungkan? Ternyata setelah Sultan terlakir Perlak wafat, wilayah tersebut tidak memiliki pemimpin lagi. Karena Sultan Malik Az-Zahir I memiliki hubungan darah dengan bangsawan Perlak, karena ibunya, Putri Ganggangsari adalah putri Sultan Perlak, beliau berinisiatif mengambil alih dan mempersatukannya. Dari sinilah Samudra Pasai resmi berdiri sebagai kerajaan Islam yang sangat besar dan menjadi titik awal penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Nah, masa kemasan ini dimulai pas Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I, anak Marasilu yang berkuasa. Dialah yang pertama kali punya ide buat nyatuin Samudra Pasai dan Perlak. Di bawah pimpinannya, Samudra Pasai nggak cuma menang wilayah, tapi juga menang ekonomi karena mereka berhasil menguasai jalur Selat Malaka. Saking kayanya, Samudra Pasai ini jadi kerajaan pertama yang punya mata uang sendiri loh. Mau tau nggak mata uang pertamanya apa? Nah, mata uang pertamanya itu adalah dirham. Kadar emasnya nggak main-main loh, sekitar 70% emas murni. Di setiap koinnya tertulis nama sultan yang lagi menjabat. Ini bukti kalau ekonomi mereka waktu itu stabil banget dan finansial. Kerajaannya kuat luar biasa. Pas lanjut ke masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Samudra Pasai juga jadi pusat perdagangan internasional loh. Komoditasnya itu adalah lada. Bayangin deh, setiap tahun mereka bisa ekspor sekitar 8.000 sampai 10.000 bahara lada. Satu bahara itu sekitar 180 kg. Selain lada, mereka juga ekspor sutra, kapur barus, dan emas ke luar negeri. Saking terkenalnya, penjelajah muslim paling legendaris di dunia, Ibnu Battuta, sampai mampir ke sini 1345 Masehi. Ibnu Battuta sampai nulis di catatannya kalau Sultan Samudra Pasai itu orangnya sangat rendah hati, terus sangat taat beragama dan ramah banget. Pas Ibnu Battuta mau pulang ke Cina, Sultan bahkan kasih perbekalan makanan yang banyak sebagai tanda hormat. Kejayaan Samudra Pasai ini juga dibuktikan dengan stabilnya politik mereka, bahkan saat dipimpin seorang perempuan yaitu Ratu Nahrasyah. Beliau adalah sultanah perempuan pertama di Asia Tenggara. Di masanya, stabilitas ekonomi terjaga dan penyebaran Islam itu makin banyak. Bahkan banyak loh perempuan yang jadi pendakwah atau ustazah pada zaman itu. Samudra Pasai nggak cuma mikirin duit, tapi juga jadi mercusuar Islam. Mereka bangun banyak banget pusat studi Islam dan masjid. Banyak ulama dari Arab dan Persia stay di sana buat ngajar sampai-sampai Samudra Pasai ini dijuluki sebagai pusat dakwah terbesar di Nusantara kala itu. Nah, selanjutnya akan dijelasin nih sama Kanza. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian sangat menarik nih, yaitu masa transisi kekuasaan di ujung Pulau Sumatera. Kita akan melihat bagaimana kerajaan yang awalnya sangat perkasa, Samudra Pasai mulai kehilangan kekuatannya dan digantikan oleh kerajaan lain, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama, itu ada keruntuhannya kejayaan dari Muara Siluh. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa Samudra Pasai punya sejarah yang sangat panjang. Kerajaan ini berawal dari sebuah wilayah kecil yang didirikan oleh Muara Siluh atau Sultan Malik Al-Saleh. Namun, kejayaan yang dimulai dari Muara Siluh ini akhirnya harus goyah karena 3 faktor utama. Yang pertama, ada konflik internal. Terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana. Lalu, yang kedua itu ada
ekonomi terganggu. Nah, akibat ketidakstabilan politik ini, para pedagang itu mulai merasa tidak aman dan aktivitas perdagangan di pelabuhan Pasai pun merosot. Lalu, data yang ketiga itu ada datangnya bangsa Eropa. Ini adalah hantaman terberat. Pada tahun 1511, Kekaisaran Portugis berhasil menguasai Malaka. Jatuhnya Malaka mengubah jalur perdagangan di Selat Malaka. Pasai makin terdesak secara ekonomi, hingga puncaknya pada tahun 1521, Portugis menyerang Samudra Pasai secara langsung. Serangan inilah yang benar-benar melumpuhkan Pasai. Lalu selanjutnya, saat Pasai itu mulai melemah, muncul Kesultanan Aceh Darussalam di ujung Sumatera yang letaknya itu sangat strategis. Sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Mugyayat Shah segera mengambil tindakan untuk menyatukan kekuatan. Beliau menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil agar wilayah tersebut tidak jatuh ke tangan Portugis. Lalu penaklukan Pasai itu pada tahun 1524, Sultan Ali Mugyayat Shah resmi menaklukkan wilayah Pasai. Nah, di sini terjadi perpindahan kekuatan. Aceh tidak hanya mengambil wilayah geografisnya, tapi juga mengambil alih kontrol perdagangan lada, pelabuhan strategis, hingga mendapatkan dukungan penuh dari para ulama yang sebelumnya ada di Pasai. Inilah yang membuat Aceh bisa berkembang sangat cepat. Jadi guys, inti keterkaitannya adalah melemahnya Samudra Pasai akibat konflik internal dan serangan Portugis di tahun 1521 memberikan jalan bagi Kesultanan Aceh untuk mengambil alih wilayah tersebut. Aceh muncul sebagai penerus kekuasaan Islam di Sumatera dengan kekuatan militer yang jauh lebih kuat untuk menghadapi bangsa Eropa. Setelah pondasi ini kuat, barulah Aceh masuk ke masa kejayaannya yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raffiat Ramadan dan di sini saya akan menceritakan kisah singkat tentang masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Oke, pada awal abad ke-17 di ujung barat Nusantara berdirilah sebuah kerajaan besar yang namanya disegani hingga ke negeri-negeri jauh. Nama kerajaannya itu Kesultanan Aceh Darussalam. Masa itu adalah ketika Aceh mencapai puncak kejayaannya, dipimpin oleh sultan yang tegas, cerdas, serta berwibawa, yaitu Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinannya, tahun 1607 sampai 1636 Masehi, Aceh tumbuh menjadi kekuatan besar. Wilayah kekuasaannya meluas hampir ke seluruh Sumatera, menguasai pesisir barat hingga sebagian semenanjung Malaya. Dari pelabuhan-pelabuhan Aceh, armada laut yang kuat berlayar dengan gagah menjaga perairan dan menantang kekuatan asing. Bahkan, Aceh pernah melancarkan serangan ke Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Sebagai bukti bahwa Aceh bukan kerajaan yang bisa diremehkan di Asia Tenggara. Namun, kejayaan Aceh tidak hanya terdengar dari dentuman meriam dan layar kapal perang. Di daratan, Aceh berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama. Para ulama dari berbagai wilayah datang untuk belajar dan juga mengajar. Dari sinilah Aceh mendapat sebutan. Sebutannya adalah Serambi Mekah. Salah satu ulama besar yang berperan penting adalah Nuruddin Ar-Rini. Ia mengajarkan ilmu agama dan menulis banyak karya penting. Kehidupan masyarakat Aceh pun dipenuhi semangat keislaman dan keilmuan. Pemerintahan Aceh pada masa ini juga itu tuh benar-benar tertata rapi. Hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur pemerintahan yang berjalan dengan jelas, dan Aceh aktif menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Salah satunya itu dengan kerajaan Malaka kalau nggak salah. Semua ini membuat Aceh bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga stabil sebagai sebuah negara yang benar-benar besar. Di bidang ekonomi, Aceh menjadi pusat perdagangan internasional. Lada komoditas yang sangat berharga di masa itu dikuasai oleh Aceh. Pedagang dari Arab, India, hingga Eropa singgah di pelabuhan Aceh menjadikan saingan serius Portugis di kawasan Selat Malaka. Maka tak berlebihan jika dikatakan bahwa pada masa Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya di bidang politik, militer, ekonomi maupun agama. Aceh berdiri sebagai simbol kekuatan dan kebesaran Islam di Nusantara. Namun, seperti halnya roda kehidupan,
Kejayaan itu perlahan mulai memudar. Setelah masa gemilang tersebut, Aceh menghadapi berbagai tantangan yang akhirnya membawa kerajaan ini memasuki masa penurunan. Menjadi sebuah kisah yang akan berlanjut di bagian berikutnya. Keruntuhan Aceh dimulai saat Belanda ingin menguasai Aceh karena letaknya yang strategis di Selat Malaka dan potensi sumber daya alamnya. Sehingga mereka melancarkan agresi militer besar-besaran, meskipun rakyat Aceh memberikan perlawanan yang sangat sengit selama puluhan tahun. Kekuatan militer Belanda yang lebih modern perlahan-lahan berhasil memojokkan pasukan kesultanan. Keruntuhan ini mencapai puncaknya pada tahun 1903 dan 1904 ketika Sultan Muhammad Daud Shah dipaksa menyerah setelah pihak Belanda menyandra keluarga Sultan. Dengan menyerahnya Sultan dan gugurnya panglima-panglima besar seperti Tengku Cik Ditiro, struktur pemerintahan kesultanan secara resmi berakhir dan Aceh jatuh ke bawah kekuasaan Hindia Belanda. Namun, meski secara politik kerajaan telah runtuh, semangat perlawanan masyarakat Aceh tetap hidup dan berpindah ke tangan para ulama serta pemimpin lokal. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, rakyat Aceh memilih bergabung dengan Republik Indonesia karena memiliki nasib yang sama sebagai bekas jajahan. Namun hubungan ini mulai retak pada tahun 1950 ketika pemerintahan pusat di Jakarta membubarkan Provinsi Aceh dan menggabungkannya ke Sumatera Utara. Keputusan sepihak ini dianggap sebagai penghinaan terhadap jasa Aceh dalam perjuangan kemerdekaan dan memicu rasa ketidakpuasan yang mendalam. Kekecewaan tersebut kemudian diperparah oleh eksploitasi besar-besaran terhadap cadangan gas alam di Aceh pada era 1970-an yang hasilnya hampir seluruhnya diambil oleh pemerintah pusat. Sementara rakyat Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Kombinasi antara hilangnya kedaulatan sejarah, pengkhianatan status, dan ketidakadilan ekonomi inilah yang akhirnya mendorong Hasan Tiro untuk membentuk Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Ia memandang bahwa bergabung dengan Indonesia tidak membawa kemakmuran bagi Aceh, melainkan justru menjadi bentuk penjajahan baru yang berbeda dari masa kesultanan dahulu. Pada 4 Desember 1976, ia mendeklarasikan kemerdekaan Aceh sebagai upaya untuk memisahkan diri sepenuhnya dari Indonesia dan mengembalikan martabat bangsa Aceh yang dianggap telah hilang sejak runtuhnya kesultanan. Namun, saat itu terjadi tsunami di Aceh. Tsunami 2004 menjadi penyebab berakhirnya konflik karena bencana tersebut menciptakan situasi darurat yang melumpuhkan kedua belah pihak secara bersamaan. Kekuatan militer GAM melemah drastis setelah basis logistik dan personel mereka di wilayah pesisir tersapu gelombang. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga harus segera menghentikan operasi militer agar bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia bisa masuk ke Aceh tanpa hambatan keamanan. Kesadaran bahwa membangun kembali Aceh dari kehancuran total jauh lebih mendesak daripada melanjutkan peperangan, membuat kedua belah pihak melunakkan tuntutan mereka. Tekanan dari dunia internasional yang sedang mengawasi proses bantuan di Aceh turut memaksa mereka untuk segera menuju meja perundingan. Tragedi besar ini akhirnya menjadi alasan bagi pemerintah Republik Indonesia dan GAM atau GAM untuk menandatangani kesepakatan Helsinki pada tahun 2005 yang secara resmi mengakhiri perlawanan bersenjata demi fokus pada rehabilitasi rakyat. Nah, setelah selesainya konflik Aceh, keadaan Aceh sekarang berstatus daerah istimewa. Nah, kenapa sih Aceh itu bisa disebut daerah istimewa? Karena
Aceh ini memiliki hak otonomi khusus yang luas berdasarkan sejarah perjuangan, penerapan syariat Islam, serta adat istiadat yang kuat. Nah, daerah istimewa ini ditetapkan sejak 1959. Nah, selain itu, Aceh juga menerapkan syariat Islam dalam hukum daerahnya dan memiliki partai lokal sendiri. Nah, partai lokal ini sesuatu yang tidak ada di provinsi lain. Aceh juga tetap mempertahankan identitas Islam yang kuat. Nah, simpulannya mata rantai yang tak terputus. Nah, sampai di sini kita bisa melihat gambaran besar. Sejarah Islam di Aceh bukan tentang kerajaan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah estetika keberlanjutan. Dimulai dari Perlak sebagai kerajaan Islam pertama, berkembang menjadi Samudra Pasai yang menjadi pusat studi Islam. Setelah Pasai melemah, muncul Kesultanan Aceh Darussalam yang membawa Aceh ke puncak kejayaan. Dari Perlak ke Samudra Pasai hingga Kesultanan Aceh Darussalam. Terlihat bahwa sejarah kerajaan Islam di Aceh saling berkaitan dan berkembang secara berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, kerajaan-kerajaan ini sebenarnya saling terhubung dan saling melanjutkan tongkat estafet sejarah. Itulah kenapa penting bagi kita untuk memahami sejarah secara berurutan agar tidak kehilangan konteksnya. Jadi teman-teman, dari perjalanan Perlak, Samudra Pasai hingga Aceh Darussalam, kita belajar satu hal penting. Sebuah kejayaan tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari warisan nilai kerja keras dan semangat yang diteruskan dari satu ke generasi berikutnya. Memahami sejarah Aceh berarti memahami bagaimana Islam membentuk identitas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.